Selamat datang kembali di Buka Kartu. Kalau kamu baru pertama kali di sini, pastikan kamu subscribe ya. Karena di sini kita nggak cuma bahas tips nabung biasa, tapi kita bongkar realita finansial yang seringkali bikin kita ngerasa sendirian. Kamu pernah nggak sih ngerasa udah disiplin banget, udah potong semua pengeluaran yang nggak penting, tapi pas lihat rekening di akhir bulan, kok rasanya kayak lari di tempat ya? Kalau iya, saya mau bilang satu hal. Kemungkinan besar itu bukan salah kamu nggak sendirian, dan rasa frustrasi itu nyata banget. Kemarin di part 1, kita udah menampar diri sendiri soal gaya hidup. Tapi gimana kalau kamu udah hemat mati-matian, tapi tabungan tetap nggak kemana-mana? Nah, di part 2 ini, kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Kita akan bongkar musuh yang sebenarnya, sistem. Oke, mari kita bedah jebakan pertama yang mungkin paling banyak dari kita rasakan. Ya, generasi sandwich. Ini tuh bukan pilihan, tapi sebuah kondisi yang seringkali diwariskan oleh struktur sosial kita yang bikin kita benar-benar terjepit antara bakti dan masa depan. Coba ya, kita pakai angka yang konkret. Bayangin pendapatan kamu 15 juta rupiah per bulan. Di atas kertas, angka ini kelihatannya aman banget kan? Wah, harusnya lebih dari cukup. Tapi, tunggu dulu. Mari kita lihat realitanya. Nah, ini dia kenyataannya. Kalau kamu lajang 15 juta itu ya utuh buat kamu sendiri. Tapi sebagai generasi sandwich, uang itu harus dibagi untuk menanggung orang tua dan juga anak. Tiba-tiba kekuatan uangmu per kepala bukan lagi 15 juta, tapi cuma 3,75 juta. Angka yang terasa beda banget kan? Dan inilah aliran uangnya. Gaji itu rasanya cuma lewat aja. Sebagian besar langsung kesedot buat bakti ke orang tua dan tanggung jawab buat anak. Terus, yang tersisa untuk membangun masa depan kita sendiri? Ya, cuma remahannya. Itu pun kalau beruntung. Saya ngerti banget rasanya. Persis seperti digencet dari dua sisi. Mau mikirin masa depan sendiri, ada kewajiban bakti. Mau fokus ke diri sendiri, ada tanggung jawab untuk kasih yang terbaik buat anak. Rasanya serba salah dan ruang geraknya sempit sekali. Oke, jebakan pertama beres. Sekarang, kita masuk ke jebakan kedua yang lebih halus, tapi dampaknya brutal. Saya suka nyebutnya treadmill financial. Kamu udah kerja keras, lari kencang, tapi anehnya, pemandangannya kok nggak berubah ya? Kamu tetap di tempat yang sama. Kita kembali ke angka andalan kita, 15 juta rupiah. Tahun ini, angka segini mungkin bisa bayar banyak hal. Tapi pertanyaannya, apakah nilai 15 juta ini bakal sama kuatnya 5 atau 10 tahun dari sekarang? Nah, ini jebakan yang sering kita lupakan. Coba deh lihat data ini. Ini pahit, tapi angka nggak bisa bohong. Dalam 10 tahun terakhir, kenaikan gaji rata-rata kita tuh cuma sekitar 45%. Tapi kenaikan biaya hidup, terutama pendidikan dan kesehatan, itu melonjak lebih dari 100%. Analogi yang paling pas tuh begini. Kenaikan gaji kita itu kayak naik tangga darurat. Satu persatu anak tangga, pelan-pelan. Sementara inflasi dan harga kebutuhan itu naik pakai lift express, langsung melesat ke lantai atas. Ya jelas, kita nggak akan pernah bisa ngejar. Jadi, coba kita renungkan. Setiap kali dapat kenaikan gaji, apakah kita benar-benar jadi lebih kaya? Atau sebenarnya tanpa kita sadari, daya beli kita malah semakin terkikis? Jadi kalau selama ini kamu merasa tertinggal, itu bukan cuma perasaan kamu aja. Itu adalah realita matematis. Jebakan terakhir ini yang paling licik, karena dia nyamar jadi pencapaian atau investasi. Saya sebutnya ilusi aset. Momen di mana kita berpikir sedang membeli kekayaan, padahal sebenarnya kita lagi membeli beban. Dan lagi-lagi, angka 15 juta ini yang jadi pemicunya. Gaji sebesar ini seringkali kasih kita rasa percaya diri yang keliru. Semacam rasa aman palsu yang mendorong kita ngambil utang-utang besar yang sebenarnya adalah utang buruk. Oke, mari kita luruskan definisinya biar nggak salah kaprah. Aset yang asli itu simple, dia memasukkan uang ke kantongmu. Titik. Sebaliknya, aset palsu atau yang benernya disebut liabilitas, dia justru menyedot uang keluar dari kantongmu setiap bulan. Kita lihat simulasi ini deh. Dengan gaji 15 juta, kita ngerasa pantes dong punya mobil baru buat menunjang status. Cicilannya 6 juta sebulan. Itu artinya 40% dari gaji kita langsung hangus. Uang yang harusnya bisa jadi bibit investasi malah habis buat bayar sesuatu yang nilainya terus turun. Ini kebenaran yang mungkin gak enak didengar. Menahan gengsi dan tekanan sosial hari ini jauh lebih cerdas. Karena 5 tahun dari sekarang, gak akan ada yang peduli sama mobilmu, tapi kamu sendirian yang akan menanggung beban finansialnya.
Jadi, setelah tahu semua jebakan ini, solusinya apa dong? Jawabannya bukan dengan hemat uang kopi atau berhenti jajan. Bukan itu. Solusinya dimulai dari pergeseran cara pandang. Dari menyalahkan diri sendiri, menjadi sadar akan medan pertempuran yang sebenarnya kita hadapi. Jadi, mari kita ingat lagi 3 jebakan sistemik ini. Pertama, beban generasi sandwich itu nyata, bukan kamu yang mengada-ada. Kedua, kenaikan gaji itu seringkali cuma ilusi yang dimakan inflasi. Dan ketiga, hati-hati sama aset palsu yang nyamar jadi kekayaan, tapi sebenarnya nyedot uangmu. Saya tahu, semua ini kedengarannya berat, dan realitanya memang tidak adil. Tapi dengan menyadari bahwa ini adalah masalah sistemik, kita bisa berhenti menyalahkan diri sendiri. Dan dari situlah, kita bisa mulai menyusun strategi pertahanan yang lebih cerdas. Ingat, kesadaran adalah kemenangan pertama kita. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau kamu merasa tercerahkan, bagikan konten ini ke teman atau keluarga yang kamu rasa perlu mendengarnya juga. Sampai jumpa di episode Buka Kartu berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.